Halo, perkenalkan kami dari tim Tantangan Literasi Nusantara 2026 SMP Negeri 3 Limbangan. Kali ini kami membuat podcast dengan tujuan untuk pengimbasan dari keikutsertaan kami dalam ajang Tantangan Literasi Nusantara 2026. Sebelum kita mulai, yuk kenalan sama tim literasi SMP Negeri 3 Limbangan. Yang pertama ada siapa nih? Halo, nama aku Salwa Wasilah. Halo, nama saya Muhammad Ramdan. Halo, nama saya Zahra Lailatul Zahabiyah. Oke, kali ini mungkin dari perkenalan ya tadi ya, kita udah kenalan. Untuk topik yang akan kita bawakan, kita kan akan berbagi ya tentang pengalaman kita mengikuti tantangan literasi 2026 ini. Nah, boleh diceritain nggak sih apa sebenarnya tantangan literasi Nusantara menurut kalian? Terus sebenarnya apa sih motivasi awal kalian ikut tantangan literasi Nusantara ini? Dari siapa dulu coba? Salwa, boleh? Tantangan literasi Nusantara bagi aku bukan cuma baca buku aja, tapi motivasi awal aku ikutan, aku mau nantangin diri aku sendiri, biar sanggup gak gitu diri aku sendiri buat baca buku tiap minggunya. Jadi motivasinya datang dari diri sendiri ya. Terus kebetulan ada nih tantangan literasi Nusantara 2026. Coba kita tanya pendapat dari siapa dulu? Mau Ramdan dulu? Mau Zahra dulu? Ya. Ramdan? Boleh Ramdan dulu deh. Menurut saya tantangan literasi Nusantara itu seperti kumpulan membaca buku, mereview, membuat kumpulan pantun, puisi, dan lain-lain. Dan motivasi saya ikut serta adalah ingin memperdalam pengetahuan membaca saya. Oke. Datang dari diri sendiri juga ya. Dan ternyata menurut Ramdan tantangan literasi Nusantara itu bukan hanya sekedar membaca ya, tapi kita juga bikin karya-karya ternyata, dan banyak banget tuh karya-karyanya. Kalau menurut Zahra gimana nih? Menurut aku tantangan literasi itu kayak perkumpulan yang seru banget gitu, bisa diikuti sama siapa aja, yang seru banget gitu. Terus kalau motivasi, karena aku suka tantangan. Oke, bagus ya, suka tantangan. Dan kebetulan nih tantangannya tentang literasi lagi. Kalau literasi kan biasanya hal yang luas ya, tadi seperti yang Ramdan jelaskan. Nah, kalau selama menjalani si tantangan literasi ini, pasti banget dong ya, ada sukanya, ada dukanya. Nah, menurut kalian, tantangan paling besar yang kalian hadapi selama mengikuti tantangan literasi Nusantara ini apa? Dari siapa dulu? Dari aku. Salwa boleh. Kalau dari aku, manajemen waktunya sih, kadang kan pas kita punya tantangan gitu, harus membaca, mereview, posting, edit, sedangkan punya tugas gitu, tugas tuh numpuk. Iya. Itu sih tantangan dari aku. Ya, manajemen waktunya aja. Kalau tantangan tersebut bisa diatasi nggak sama Salwa selama ikut tantangan literasi ini? Bisa. Caranya aku tuh kayak ngebagi-bagi waktu-waktunya. Jadi kayak pertama tugas dulu apa yang paling penting yang aku harus lakuin dulu. Misalnya kalau tugas sekolah deadline-nya kapan gitu ya. Kalau deadline-nya besok ya tugas sekolah dulu. Kalau tantangan literasi Nusantara masih lama deadline-nya, ya udah aku kerjain yang lebih awal dulu. Kalau menurut Zahra gimana? Menurut aku tantangannya tuh waktu pas baca, soalnya aku kalau baca tuh suka perhatiin mimik wajahnya gitu loh, misalnya kayak bayangin gitu. Membayangkan. Jadi agak lama gitu, soalnya suka bayangin kejadian gitu. Kalau caranya Zahra tetap ngejar nih, deadline-nya kan paling cuma 2 minggu ya. Tantangannya setiap satu tantangan. Gimana cara Zahra ngejar walaupun sebelumnya cara Zahra baca tuh lebih memperhatikan detail di imajinya? Aku baca buku yang udah pernah aku baca, ya kayak buku ini. Dibaca ulang Ya, gitu dibaca ya? ulang gitu. Kalau menurut Ramdan gimana? Menurut aku tantangan yang paling susah itu pas pertama kali mereview buku. Soalnya pertama kali mereview buku jadi agak susah gitu pas mau mereview buku itu. Solusinya gimana Ramdan biar terbiasa untuk mereview buku? Tetap bertahan dan melihat cara mereview buku itu.
banyak ya referensinya. Kalau sekarang kan kita bisa lihat dari sosial media, bisa lihat dari YouTube, dan banyak banget sumber-sumber contoh ya buat kita jadikan mungkin acuan untuk cara kita mereview atau membuat karya lainnya. Nah, kalau menurut kalian nih, dari semua kegiatan, penugasan di tantangan ini, yang paling serunya, yang paling berkesan di kalian, kira-kira tugas atau tantangan yang mana? Dari Boleh. Salwa boleh. Kalau dari aku tuh editing sih part terserunya. Kenapa? Karena di editing aku bisa ngeekspresikan diri aku sendiri, yang dimana itu tuh jadi ciri khas aku banget gitu. Iya. Bener sih, setuju sama Salwa, karena ibu pun gitu ya yang ikut tantangan ini kadang-kadang kalau untuk baca mah kadang-kadang ada rasa beban gitu ya ke kita, tapi kalau karena ini bentuknya tantangan malah jadi motivasi. Terus ternyata ada satu hal yang aku temukan juga, bahwa mengedit itu nggak seribet yang kita pikirkan gitu ya. Malah bener kata Salwa, bisa mengekspresikan diri, bisa menunjukkan ciri khas diri kita di dalam editan tersebut. Kalau menurut Zahra atau Ramdan, gimana? Ramdan? Menurut aku tantangan yang paling seru itu yang pas membuat cerita dongeng itu. Cerpen ya? Ya, Kenapa tuh? kayak seru aja gitu. Kan pertama kali membuat cerita dongeng, jadi kayak awalnya tuh susah, lama-kelamaan jadi seru gitu. Bisa mengekspresikan diri Ya. juga ya, Ramdan ya? Mengekspresikan ide-ide. Kalau menurut Zahra, yang mana? Menurut aku yang diklat. Yang diklat. Yang diklat. Karena seru aja gitu, soalnya bisa dengerin penjelasan dari pemateri juga. Iya, bisa tahu segala hal gitu. Bener banget. Jadi kita dapat ilmu baru sampai 4 kali ya. 4 kali diklat, terus pematerinya juga hebat-hebat, beda-beda tiap diklatnya. Jadi ada ilmu-ilmu baru lagi yang kita dapat, itu sangat bermanfaat selain seru juga ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, menurut kalian, ini mungkin poin paling pengen kita tekankan di podcast ini. Menurut kalian apa sih perubahan nyata dalam kebiasaan kalian membaca setelah ikut tantangan literasi Nusantara 2026? Mau siapa dulu? Salwa? Boleh. Ya kan gini ya, dulu kalau misalnya lihat buku yang tebal itu suka ke bawah itu boring, banyak banget yang harus dibaca. Setelah ikut tantangan literasi Nusantara, jadi kebiasa gini. Kalau lihat buku yang tebal juga, kayak ya udah tinggal baca aja, gampang gitu. Jadi ke bawahnya itu nggak boring lagi. Jadi enggak takut duluan ya kalau Iya. lihat buku-buku tebal, sekarang dilahap buku apa aja. Kalau menurut Zahra atau Ramdan? Ramdan dulu deh. Jadi ya kan biasanya tuh pas 1 minggu itu gak baca. Jadi sekarang mah 1 minggu itu bisa baca 1 buku atau 2 buku gitu. Ada lagi kebiasaan lain? Udah. Nah, bener juga, walaupun sebagai guru gitu ya, pekerjaan aku sebagai guru, kadang-kadang tuntutan pekerjaan dan hal-hal lain di luar pekerjaan itu jadi menyita waktu kita untuk belajar kadang-kadang gitu. Tapi setelah ikut tantangan literasi Nusantara ini, jadi ada checkpoint mungkin ya, ada target gitu loh. Kalau misalnya 2 minggu tuh harus aja baca minimal 1 buku ya Ramdan ya, kayak tadi Ramdan. Jadi kalau misalnya di dalam 2 minggu nggak baca kayaknya nggak bisa ya, sekarang mah udah jadi kebiasaan. Kalau menurut Zahra gimana? Menurut aku sih, aku lebih jadi sering memperdalam makna gitu. Soalnya kalau dulu aku kalau baca buku, kalau maknanya misalnya sedih, ya aku udah biasa aja. Tapi kalau sekarang tuh lebih ke menghayati gitu. Menghayati kalau baca buku. Iya benar. Insight yang bagus. Oke, nah sebagai penutup guys, ibu minta closing statement dari masing-masing. Kira-kira ada nggak sih 1 kalimat ajakan untuk teman-teman kalian di luar sana yang masih punya kebiasaan males baca? Kira-kira kalian mau menyampaikan apa? Kalau gini kan kalian yang buat kalian yang kayak bosan baca buku atau gimana, coba aja baca buku, karena di sana itu bukan cuman
bacaan-bacaan yang biasa-biasa aja, tapi di sana kita itu bakal banyak bertemu sama kata-kata yang dimana ngaruh juga sama public speaking, menambah wawasan dan hal yang lainnya. Tuh. Keren. Coba dari Zahra, dari Ramdan. Ya, tuh. Zahra. Pokoknya di literasi tuh benar-benar seru banget. Pribadi bagi aku seru banget. Karena kita di sana tuh bakalan belajar banyak hal, bukan cuma kayak baca biasa aja udah, tapi kita juga bakalan bisa belajar menulis cerita gitu. Jadi manfaat dari membaca tuh sebenarnya banyak. Jadi dicoba aja dulu ya Zahra ya. Karena setelah membaca kita akan membuka hal-hal baru, bahkan bisa membuka arti. Kalau menurut Ramdan, gimana nih Ramdan? Untuk semua jangan takut membaca dan jangan takut juga melihat buku yang tebal-tebal. Kita harus berusaha sedikit demi sedikit agar kita bisa membaca dalam 1 minggu itu minimal 1 buku atau 2 buku gitu. Oke, terima kasih. Untuk podcast kali ini dicukupkan sekian. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!